Halo bosku, selamat mendengarkan kembali kisah Donghua The Adventures of Yang Chen di channel Novel Wuxia. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, rezeki lancar barokah, dan diberi keselamatan dimanapun kita berada. Agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. The Adventures of Yang Chen, Chapter 1661 Pengorbanan Darah. Sekarang penguasa dunia bawah telah tiba, kultivator malang itu dapat pensiun dengan sukses. Amitabha Bodhisattva Sitigarba menyebut nama Buddha dan meletakkan kitab suci dan ikan kayu di depannya. Selamat, senior. Yang Chen membungkuk dan terlihat sangat hormat. Semoga perjalananmu menyenangkan. Rekan Tao Senjun Yuying juga mengucapkan selamat tinggal. Saat ini, Ting Ting berdiri, menggendong Bodhisattva Sitigarba di punggungnya dan meninggalkan puncak gunung, memasuki lautan darah, dan berjalan menjauh selangkah demi selangkah. Bencana besar akan datang, Bodhisattva Sitigarba juga harus kembali ke tanah suci kebahagiaan tertinggi, dan hidup dan mati bersama dengan agama Buddha. Misinya di dunia bawah telah selesai, dan tidak perlu lagi duduk di sini. Dulu dia bergabung dengan dunia bawah untuk melestarikan agama Buddha, tapi sekarang tidak ada gunanya dia tinggal di dunia bawah. Jika mereka kalah lagi, tidak akan ada kesempatan untuk memulai kembali. Bodhisattva Sitigarba pergi, dan lautan darah bergulung lebih kencang, dengan kekuatan mengerikan yang terus-menerus berdampak. Sebuah platform teratai emas muncul dari udara tipis, dan Yang Chen duduk bersila di atasnya, dengan penampilan yang megah, seperti Buddha yang berjalan di dunia. Segera setelah itu, Tathagata 1000 tangan yang tak tertandingi muncul, dijaga oleh naga surgawi yang perkasa, dan cahaya Buddha yang tak terukur menerangi seluruh lautan darah. Dalam kehampaan, teratai emas yang tak terhitung jumlahnya muncul dan kemudian mekar. Ada sosok di setiap teratai emas, diselimuti cahaya Buddha, melantunkan kitab suci yang halus bersama-sama. Untuk sesaat, lautan darah Nether berubah menjadi kerajaan Buddha emas, dan suara nyanyian terdengar di mana-mana, menekan gelombang darah yang mengalir dalam sekejap. Melihat metode Yang Chen, Lord Shen Ying mau tidak mau menunjukkan ekspresi terkejut. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Yang Chen mahir dalam ajaran Buddha yang begitu mendalam, dan hampir tidak kalah dengan Bodhisattva Sitigarba. Yang lebih penting adalah Yang Chen mendapat berkah dari asal-usul dunia bawah dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Yang sangat mengejutkan adalah permukaan air laut darah justru menurun, dan kekuatan kotor di dalamnya sedang dimurnikan. Yang Chen menggunakan cara yang tak terbayangkan untuk mengekstraksi kekuatan paling kotor dari lautan darah, dan menyuntikkannya ke dalam genangan darah Ratu Laut Darah melalui saluran rahasia untuk meningkatkan kekuatan kumpulan darah. Bang, cahaya keemasan keluar dari lautan darah dan berubah menjadi dewa lapis baja emas, berdiri di samping Yang Chen. Dia awalnya adalah orang kuat dari klan Asura di lautan darah, dan dia dibunuh oleh Yang Chen. Dengan ajaran agama Buddha, perubahan besar telah terjadi pada hakikat. Meskipun klan Asura tercemar dengan sebagian kekuatan klan Dewa Kegelapan, mereka bukanlah klan Dewa Kegelapan, jadi mereka masih bisa bertobat. Dengan kekuatan Yang Chen saat ini, dia bahkan bisa menyelamatkan Raja Asura di antara mereka, apalagi Asura biasa. Meskipun Bodhisattva Sitigarba telah menjaga laut darah Netherworld selama bertahun-tahun dan menyelamatkan banyak Asura yang kuat, masih sangat banyak Asura yang tinggal di laut darah Netherworld. Ada ruang khusus di dasar laut darah Netherworld. Seluruh Asura klan tinggal di dalamnya. Selain klan Asura, ada juga klan Dewa Kegelapan yang tinggal di antara mereka. Di satu sisi, mereka melawan transformasi Sitigarba, dan di sisi lain, mereka juga melawan dengan gila-gilaan, mencoba menerobos kekangan, memicu gelombang turbulen di lautan darah, dan membanjiri seluruh dunia bawah. Jika bukan karena penindasan Bodhisattva Sitigarba, saya khawatir akan terjadi kekacauan besar di dunia bawah ini. Orang kuat seperti Senjun Yuying dan Po Meng tidak akan bisa begitu damai. Di dasar lautan darah, di dunia yang aneh, banyak orang kuat yang bercokol. Di istana berdarah, ada banyak sosok yang duduk bersila, termasuk orang kuat dari klan Asura dan orang kuat dari klan Dewa Kegelapan. Orang yang duduk di kursi utama secara alami adalah orang kuat dari klan Dewa Kegelapan. Bahkan jika ada makhluk yang lebih kuat di klan Asura, mereka hanyalah budak perang dari klan Dewa Kegelapan. Faktanya, ada makhluk yang sangat kuat di klan Asura, yang kultivasinya sangat dekat dengan alam Daluo, dan mereka memiliki harta yang sangat kuat, yaitu pedang ajaib, pisau darah Asura, yang terkenal di dunia.
Orang kuat dari klan Asura ini adalah raja dari klan Asura, bernama Kaisar Sitian. Ia terkenal tidak hanya di Laut Darah Netherworld, tetapi juga di alam Xuan Huang. Ia adalah eksistensi paling top di bawah alam Daluo. Jika bukan karena Dharma Bodhisattva Sitigarbha yang mendalam, mustahil untuk menekannya. Namun, betapapun kuatnya Bodhisattva Sitigarbha, setelah bertahun-tahun, ia belum mampu menyelamatkan Kaisar Sakti. Sitigarbha telah pergi. Tanpa diduga, seseorang yang lebih kuat telah tiba. Orang kuat dari klan Dewa Kegelapan yang duduk di kursi utama berbicara dengan ekspresi yang sangat jelek di wajahnya. Setelah sekian lama mengelola, mereka yakin bisa menembus blokade Bodhisattva Sitigarbha. Namun begitu harapan ini muncul, ada yang tidak beres. Memang lebih ampuh, karena orang ini punya. Dengan restu dari asal-usul Netherworld, jika tebakanku benar, penguasa Netherworld yang legendaris seharusnya sudah tiba. Sitian membuka mulutnya dan mengungkapkan identitas Yang Chen. Penguasa Netherworld telah muncul. Dengan kata lain, larangan terhadap Netherworld Underworld telah dicabut. Tampaknya pertempuran terakhir tidak lama lagi. Tapi bagaimana dengan penguasa dunia bawah? Bagaimana dia bisa menghentikan kelahiranku? Itu terlalu naif. Setelah mempersiapkan sekian lama, sudah waktunya penguasa dunia bawah kembali. Dia masih perlu menyelesaikan urusan dunia bawah. Dunia bawah. Orang kuat dari klan Dewa Kegelapan di posisi utama mencibir, tidak menganggap serius Yang Chen sama sekali. Mendengar ini, beberapa orang kuat dari klan Asura di aula menunjukkan ekspresi gembira. Mereka sudah terlalu lama menunggu hari ini. Jika Patriark Styx berada di Lautan Darah, bagaimana klan Asura bisa diganggu seperti ini oleh Bodhisattva Sitigarbha? Siapkan pengorbanan darah. Pria kuat dari klan Dewa Kegelapan yang duduk di kursi utama berkata dengan tenang. Mendengar ini, Kaisar Sitian hanya bisa sedikit mengernyit, seolah dia tidak mau. Apa yang disebut pengorbanan darah melibatkan pengorbanan nyawa banyak anggota klan Asura mereka dan menggunakan jiwa darah mereka untuk memanggil leluhur Styx, menyebabkan mereka menerobos blokade alam Xuan Huang dan turun ke Laut Darah Netherworld. Alam Xuan Huang saat ini berada dalam keadaan tertutup sepenuhnya, tidak ada jalan masuk atau keluar, tetapi leluhur Minghe berbeda. Dia awalnya lahir di alam Xuan Huang, dan klan Asura mereka memiliki hubungan yang sangat dekat dengan leluhur Minghe. Selama mereka membayar harga yang mahal untuk pengorbanan darah, mereka akan melakukannya. Itu dapat menembus lapisan rintangan dan memungkinkan leluhur Styx tiba lebih awal, membuka jalan bagi klan Dewa Kegelapan untuk melancarkan serangan terakhir mereka. Jika dunia bawah Netherworld dapat direbut sesegera mungkin, itu akan sangat membantu klan Dewa Kegelapan dalam menaklukkan alam Xuan Huang. Meskipun Kaisar Sitian tidak mau, dia tidak berani melawan keinginan klan Dewa Kegelapan, jadi dia harus memerintahkan orang lain untuk melakukan ini. Segera, banyak orang kuat dari klan Asura dipanggil dan berkumpul di depan altar berdarah. Di bawah perintah orang-orang kuat dari klan Dewa Kegelapan, orang-orang kuat dari klan Asura ini mulai mengorbankan diri mereka satu demi satu, mengintegrasikan seluruh energi dan semangat mereka ke dalam altar. Di samping, Kaisar Sitian tampak tenang, tetapi di dalam hatinya dia sangat marah. Klan Dewa Kegelapan benar-benar tidak menganggap mereka sebagai manusia dan menganggap hidup mereka bukan apa-apa. Meskipun kata-katanya masih berbobot sekarang, begitu pasukan klan Dewa Kegelapan tiba, aku khawatir dia tidak punya hak untuk berbicara. The Adventures of Yang Chen, Chapter 1662 Pengkhianatan di Medan Perang. Saat semakin banyak anggota klan Asura yang kuat melakukan pengorbanan darah, altar perlahan bangkit kembali, dan cahaya berdarah yang mengerikan naik ke langit. Tiba-tiba, gelombang darah yang baru saja ditekan mulai bergulung kembali dengan hebat. Momentum ini begitu besar sehingga Yang Chen kesulitan untuk menekannya untuk sementara waktu. Sepertinya klan Dewa Kegelapan tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan ingin memanggil leluhur Styx kembali. Melihat cahaya berdarah, Yang Chen langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Keberadaan Wixui tentu saja menyegel dunia bawah tanah dan mengisolasinya dari dunia, namun juga mempersulit klan Dewa Kegelapan untuk ikut campur dalam urusan dunia bawah tanah. Alasannya adalah setelah air lemah terbentuk, beberapa perubahan terjadi, dan kehendak asli dunia bawah menyegel dirinya sendiri, memutus kontak sepenuhnya dengan dunia luar. Para Dewa Kegelapan yang bercokol di Lautan Darah sebenarnya telah menunggu air yang lemah menghilang agar mereka bisa melaksanakan rencananya untuk memanggil kembali nenek moyang Styx dan kemudian menerobos dunia bawah.
Yang Chen sudah mengetahui hal ini sejak lama, jadi dia datang ke Laut Darah Netherworld terlebih dahulu untuk menghilangkan bahaya tersembunyi ini, sehingga dia bisa pergi ke Aula Reinkarnasi dengan ketenangan pikiran dan menjadi penguasa Netherworld yang sebenarnya. Meskipun leluhur Styx sangat menakutkan, ini adalah kampung halamannya, dan dia masih memiliki cara untuk menghadapi leluhur Styx. Segera, serangga ilahi ruang dan waktu mengambil tindakan, langsung menutup seluruh Laut Darah Netherworld. Menggunakan sarana serangga ilahi ruang dan waktu, segel luar angkasa yang dipasang sulit ditembus bahkan oleh orang kuat dengan level yang sama. Dengan kata lain, selama mereka belum mencapai alam luo besar, tidak ada yang bisa meninggalkan Laut Darah Netherworld. Segera setelah itu, 6 sosok terbang keluar dari tubuh Yang Chen, masing-masing menjaga satu sisi. Keenam sosok ini semuanya sangat tinggi. Mereka adalah raksasa yang diselimuti energi kekacauan, kelinci giok bulan yang besar, bunga suci, pohon willow besar dengan ratusan juta cabang menjuntai, dan 2 burung phoenix dewa yang kacau. 5 di antaranya semua sosok adalah roh abadi, dan hanya 1 phoenix ilahi kekacauan yang merupakan makhluk hidup nyata. Phoenix ilahi kekacauan kecil telah tumbuh dan menjadi sekuat induknya, atau bahkan lebih kuat. Dari segi kekuatan, Little Phoenix ilahi kekacauan mungkin tidak lagi lebih lemah dari Raja Dapang bersayap emas dan Raja Merak Ming. Kekuatan Yang Chen meningkat dengan sangat cepat. Setelah selamat dari kesengsaraan pencerahan di Tanah Suci kebahagiaan tertinggi, dia langsung mencapai tahap akhir alam Kaisar Suci. Dia sebelumnya telah menerima kesempatan besar di depan batu Sansheng, yang tiba-tiba terangkat. Kultivasinya hingga puncak alam Kaisar Suci. Sudah mulai memahami misteri alam luo besar. Meskipun dia sangat berbakat, namun alam Daluo masih menjadi rintangan baginya, dan tidak dapat dilewati dengan mudah. Tentu saja, dia sangat percaya diri. Sama sekali tidak ada cara untuk menghentikannya di alam luo besar. Terobosan hanya masalah waktu, dan dia tidak akan pernah berhenti di alam luo besar. Dan dengan terobosannya, 5 roh abadi juga telah mencapai puncak alam Kaisar Suci. Mereka bekerja sama dengan Phoenix ilahi kekacauan kecil untuk membentuk formasi 6 jalan reinkarnasi. Bahkan yang kuat di alam luo besar pun dapat bertarung dalam bertarung. Segera setelah formasi selesai, gelombang darah mengerikan itu ditekan lagi. Diam-diam, sebuah perahu kecil muncul di lautan darah Netherworld, dan Wang Chuan berdiri dengan tenang di atas perahu kecil itu. Yang lainnya akan segera hadir, dan inilah waktunya untuk menyelesaikan karma. Di dasar Laut Darah Nether, orang-orang kuat dari suku Asura terus melemparkan diri mereka ke dalam altar, mengorbankan diri mereka sendiri, dan mereka semua tidak takut mati. Dalam waktu singkat, lebih dari 90 orang kuat klan Asura dikorbankan dengan darah, hanya menyisakan beberapa orang kuat di alam raja dan kaisar. Itu tidak cukup, kamu pergi juga. Melihat altar belum sepenuhnya pulih, pemimpin orang kuat klan Dewa Kegelapan segera berbicara kepada orang kuat tingkat raja dari klan Asura dan memberikan instruksi. Bagaimana ini bisa terjadi? Para ahli tingkat raja dari suku Asura semuanya mundur tanpa sadar, mata mereka penuh ketakutan. Mereka adalah pemimpin tertinggi klan Asura, bagaimana mereka bisa rela mengorbankan diri mereka sendiri? Tuan, hanya ada sedikit orang yang tersisa di klan Asura kita. Apakah kita perlu mengorbankan kita semua? Kaisar Sitian berkata dengan sungguh-sungguh. Orang kuat dari klan Dewa Kegelapan sedikit tidak senang dan berkata dengan dingin, jangan lupakan identitasmu. Merupakan kehormatan bagimu untuk berkorban demi tujuan besar klan Dewa Kegelapan kita. Jika kamu tidak memiliki nilai ini, apakah kamu pikir aku akan mempertahankanmu? Mendengar ini, hati Kaisar Sitian tiba-tiba naik dengan kemarahan yang kuat. Dia terlalu banyak menindas orang lain. Dia terlalu banyak menindas orang lain. Di mata klan Dewa Kegelapan, klan Asura hanyalah hewan ternak yang dipelihara hanya untuk berada di tempat tertentu. Terbunuh oleh waktu. Saat kultivator klan Dewa Kegelapan berbicara, dia telah mengambil tindakan, menangkap sekelompok kultivator alam raja dan langsung mengorbankan mereka. Dalam hal ini, meskipun Kaisar Sitian ingin menghentikannya, itu sudah terlambat. Namun, bahkan setelah semua ahli tingkat raja dari klan Asura dikorbankan, altar masih gagal pulih sepenuhnya dan masih kekurangan panas terakhir. Di Sitian, Rudra, giliranmu. Orang kuat dari klan Dewa Kegelapan memandang Di Tianhe, ahli tingkat kaisar lainnya dari klan Asura, berkata dengan nada memerintah. Menurutnya, klan Asura bergantung pada klan Dewa Kegelapan,
dan wajar jika mereka mengorbankan diri, dan tidak ada yang salah dengan itu. Klan Asura memiliki sejarah yang panjang, dari zaman kuno hingga saat ini, total 4 prajurit tingkat kaisar telah lahir, namun 2 di antaranya telah lama meninggal, hanya menyisakan Kaisar Sitian dan Rudra. Keduanya sangat kuat, terutama Kaisar Sitian, yang telah mencapai puncak alam kekaisaran, dan bahkan telah melihat sekilas beberapa misteri alam Daluo, dan hanya berjarak 1 langkah dari alam Daluo. Dan Rudra juga tidak lemah, dia telah mencapai tahap akhir dari alam kekaisaran dan menciptakan metode misterius, yang memiliki kemampuan menyelamatkan nyawa yang sangat kuat. Apa? Kamu ingin tidak mematuhi perintahku? Melihat keterlambatan kedua orang itu dalam mengambil tindakan, kultivator klan Dewa Kegelapan mau tidak mau menjadi sedikit marah. Bunuh tanpa peringatan apapun, Kaisar Sitian mengambil tindakan. Dengan pisau darah Sura di tangannya, dia menelusuri lintasan yang aneh dan membunuh orang kuat klan Dewa Kegelapan dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Mencari kematian orang kuat dari klan Dewa Kegelapan sangat marah sehingga dia segera menyerang dengan telapak tangan. Cahaya ilahi yang gelap meledak dan mengenai pedang darah Sura, mencoba melawan pedang Kaisar Sitian. Hanya saja dia meremehkan Kaisar Sitian dan tidak mengetahui kekuatan aslinya sama sekali. Tentu saja, ini normal. Di hari kerja, Kaisar Sitian selalu menunjukkan kelemahan di hadapannya. Dia selalu bersikap rendah hati dan tidak pernah menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Sedemikian rupa sehingga dia benar-benar berpikir bahwa Kaisar Sitian lebih rendah darinya. Pisau darah Sura memusnahkan cahaya ilahi, dan kemudian menebas tubuh orang kuat dari klan Dewa Kegelapan. Meski tubuhnya kuat, salah satu lengannya terpotong oleh pisau ini. Untungnya, reaksinya cukup cepat, jika tidak, lengannya tidak akan terpotong dengan mudah. Kaisar Sitian tidak berhenti, dia memutar pedangnya dan menebas lehernya lagi. Boom, cermin ajaib sederhana muncul, menghalangi pisau darah Sura. Kemudian cahaya ilahi yang menakutkan muncul dari cermin ilahi, menjatuhkan Kaisar Sitian. Artefak Daluo mata Kaisar Sitian berkilat tajam. Pihak lain memiliki harta karun seperti itu, tetapi dia tidak memiliki cara untuk membunuhnya. Tanpa ragu, Kaisar Sitian naik ke langit dan ingin melarikan diri dari sini. Tidak peduli apa, dia tidak akan mengorbankan dirinya untuk membawa kembali leluhur Styx. Di saat yang sama, Rudra juga berpindah dan melarikan diri bersamanya. The Adventures of Yang Chen, Chapter 1663 Leluhur Styx. Jika kamu berani mengkhianati klan Dewa Kegelapan, kalian semua akan mati. Orang kuat dari klan Dewa Kegelapan berteriak, melepaskan niat membunuh yang besar. Untuk sementara waktu, cahaya ilahi yang gelap meletus dari mana-mana di ruang ini, membentuk jaring surgawi dan duniawi, mencoba menangkap Kaisar Sakten dan Rudra. Beberapa ahli tingkat Kaisar dari klan Dewa Kegelapan juga bergerak. Mereka semua mengambil tindakan dan menggunakan metode yang sangat kuat untuk membunuh Kaisar Sitian dan Rudra. Meskipun keduanya sangat kuat, mereka masih tidak dapat melarikan diri meskipun klan Dewa Kegelapan sudah mengaturnya dengan cermat. Saudaraku, cepat pergi. Rudra berteriak dan berbalik ke arah sekelompok orang kuat dari klan Dewa Kegelapan. Dalam sekejap, itu berubah menjadi awan darah, menyelimuti semua orang kuat klan Dewa Kegelapan di dalamnya. Melihat pemandangan ini, mata Kaisar Sitian terbelah, dan dia ingin segera membunuhnya, tetapi akhirnya dia menahannya. Dia tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan yang telah diperjuangkan Rudra dengan keras untuknya. Merusak. Mengumpulkan seluruh kekuatannya, Kaisar Sitian melepaskan pedang terkuat dalam hidupnya. Boom, jaring yang dipasang oleh klan Dewa Kegelapan terkoyak, dan darah di lautan darah mengalir. Tanpa ragu-ragu, Kaisar Sitian bergegas keluar. Di sisi lain, orang kuat dari klan Dewa Kegelapan mengaktifkan artefak Daluo, menekan Rudra dengan kecepatan yang sangat cepat, dan kemudian mengorbankannya. Sialan melihat Kaisar Sitian melarikan diri, pria kuat dari klan Dewa Kegelapan sangat marah. Dia tidak peduli dengan Kaisar Sakti belaka. Kuncinya adalah altar tersebut masih belum mencapai langkah terakhir sebelum dapat diaktifkan sepenuhnya. Jika dia tidak bisa mengorbankan darahnya kepada Kaisar Sakti, bagaimana dia bisa menyelesaikan langkah terakhir ini? Sangat disayangkan mereka tidak bisa mengejar Kaisar Sitian sekarang, karena ada penguasa dunia bawah yang mengawasi dengan penuh semangat di luar, dan mereka pasti akan menderita kerugian besar jika keluar.
Masing-masing dari kita mengorbankan sebagian dari asal-usul kita untuk menyelesaikan pengorbanan darah, kata ahli klan Dewa Kegelapan terkuat dengan wajah muram. Mendengar ini, ahli tingkat kaisar lainnya dari klan Dewa Kegelapan tidak punya pilihan selain melakukan apa yang diperintahkan. Lagi pula, jika pengorbanan darah gagal, semua rencana mereka akan sia-sia. Ketika orang kuat dari klan Dewa Kegelapan melakukan pengorbanan darah terakhir, Kaisar Sitian bergegas keluar dari lautan darah. Tapi begitu dia bergegas keluar, dia ditahan oleh kekuatan yang kuat dan tidak bisa melarikan diri sama sekali. Di Sitian, apakah kamu begitu ingin mencari kematian? Senjun Yuying berteriak dingin. Kaisar Sitian tahu bahwa dia bukan tandingan Yang Chen, jadi dia tidak mengambil tindakan. Sebaliknya, dia menggunakan darah sura untuk. Dia meletakkan pisaunya, menangkupkan tangannya dan berkata, saya bersedia tunduk kepada penguasa dunia bawah. Yang Chen sama sekali tidak terkejut dengan penampilan Kaisar Sitian, dia tersenyum ringan dan berkata, saya tidak menyangka kamu bisa melarikan diri. Kamu cukup mampu. Karena kamu bersedia menyerah, datanglah padaku. Kamu akan menjadi di sini selanjutnya. Kesempatan untuk melakukan perbuatan baik. Kaisar Sitian tidak ragu-ragu, dan segera datang ke sisi Yang Chen. Meskipun dia telah menyerah, dia tidak tunduk pada Yang Chen. Yang Chen tidak mempedulikan hal ini dan berkata dengan tenang, jika kamu bisa mengalahkan klan Dewa Kegelapan, mulai sekarang kamu akan menjadi penguasa Lautan Darah dan menjaga Istana Reinkarnasi. Terima kasih, penguasa Netherworld, Di Sitian mengucapkan terima kasih dengan tenang. Sejak ia dilahirkan, ia sangat bangga. Bahkan ketika menghadapi nenek moyang Styx, ia tetap mempertahankan harga dirinya. Dapat dikatakan bahwa ia adalah Asura yang paling istimewa, sehingga ia bisa menjadi raja klan Asura. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dia telah bertarung berkali-kali dengan Bodhisattva Sitigarba, membuat Bodhisattva Sitigarba menjadi sangat merepotkan. Boom, pada saat ini, lautan darah beregenerasi dan pusaran besar terbentuk, dengan liar menyerap kekuatan kotor antara langit dan bumi. Leluhur Minghe telah kembali, Wang Chuan, terserah padamu, Yang Chen menoleh untuk melihat ke samping Wang Chuan. Wang Chuan tidak mengucapkan sepatah kata pun, dia hanya mengeluarkan pisau ajaib yang telah tertutup debu selama bertahun-tahun, dan berjalan menuju pusaran air selangkah demi selangkah. Cahaya berdarah terang keluar dari pusaran air, berubah menjadi sosok yang sangat tinggi, mengenakan jubah darah, melepaskan kekuatan mendominasi yang tak tertandingi. Setelah sekian lama, aku kembali lagi. Kamu tidak bisa lagi mengeluarkanku dari dunia bawah. Sosok jangkung itu mengeluarkan suara menggelegar, pamer dengan ceroboh. Tidak ada keraguan bahwa sosok tinggi ini adalah nenek moyang Styx yang berasal dari luar wilayah, dan merupakan orang terkuat di Netherworld di masa lalu. Styx, ini waktunya kita berakhir, Wang Chuan berbicara, terlihat sangat tenang. Sosok Patriark Styx menyusut dalam sekejap, menghadap Wang Chuan dari kejauhan, ini memang waktunya untuk membuat penyelesaian. Hanya dengan menghapusmu aku bisa mengambil langkah maju. Wang Chuan tidak berkata apa-apa lagi, dan membunuhnya dengan satu tebasan pedangnya tanpa kesan apapun. Namun, leluhur Minghe mengerutkan kening saat ini, dengan ekspresi serius di wajahnya, tidak berani ceroboh sama sekali. Dia dan Wang Chuan adalah satu tubuh, dan mereka paling memahami satu sama lain, tetapi mereka sendirilah yang paling sulit dikalahkan. Dia adalah. Mata Di Sitian menyipit dan dia menatap Wang Chuan dengan cermat. Entah bagaimana, Wang Chuan memberinya perasaan yang sangat familiar, tapi juga sangat aneh, perasaan ini tidak diragukan lagi sangat kontradiktif. Dia adalah pemikiran baik hati leluhur Minghe. Setelah membuangnya, leluhur Minghe menjadi anjing setia klan Dewa Kegelapan, jawab Yang Chen. Mendengar ini, Kaisar Sitian awalnya menunjukkan ekspresi terkejut, dan kemudian ekspresi terkejut. Kini ia akhirnya paham kenapa nenek moyang Styx mengalami perubahan yang begitu besar, ternyata ia telah memutus pikiran baiknya dan terjun ke dalam kegelapan. Dapat dikatakan bahwa sejak dia memutuskan pikiran baiknya, leluhur Styx bukan lagi leluhur Styx, tetapi telah sepenuhnya menjadi budak perang klan Dewa Kegelapan. Di Lautan Darah, Wang Chuan dan leluhur Minghe bertarung dengan sengit. Keduanya adalah kultivator tertinggi di alam luo besar, dan keduanya bisa meletus dengan kekuatan yang menakutkan di setiap gerakan. Jika Yang Chen tidak membuat persiapan sebelumnya dan menyegel Laut Darah Netherworld sepenuhnya, pertempuran antara keduanya mungkin akan menghancurkan seluruh dunia bawah Netherworld menjadi beberapa bagian.
Namun, keduanya begitu kuat sehingga Yang Chen merasakan banyak tekanan. Untungnya, kekuatan asli Netherworld memberkatinya, jika tidak, dia mungkin tidak dapat bertahan. Tampaknya Patriarch Styx telah membuat kemajuan besar setelah bergabung dengan klan Dewa Kegelapan selama bertahun-tahun. Ekspresi Yang Chen menjadi serius. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan leluhur Ming He dan Wang Chuan sama sekali tidak sebanding dengan kultivator alam Daluo biasa. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak dapat membantu mereka. Senjun Yuying, Kaisar Sitian, sekarang kamu dapat mengambil tindakan dan menghadapi semua orang kuat dari klan Dewa Kegelapan yang tidak aktif di dasar Lautan Darah dan mereka yang baru saja tiba. Setelah mengumpulkan ketenangannya, Yang Chen berbalik menghadap Tuan Yuying di sampingnya, perintah He di Sitian. Meski nadanya sangat ringan, ada keagungan yang tak tertahankan di dalamnya. Ya, Senjun Yuying segera merespons. Kaisar Sitian mengerutkan kening dan berkata, Kaisar Hujan Darah memiliki senjata ilahi yang hebat. Bahkan jika kultivasi saya lebih tinggi dari miliknya, dia tidak dapat berbuat apa-apa. Pisau darah suramu hampir menjadi artefak Daluo, jadi aku akan membantumu saat dia berbicara. Yang Chen mengulurkan tangannya untuk meraihnya, dan sejumlah besar esensi laut darah terkumpul. Kaisar Sitian Lian mengeluarkan pedang darah sura. Dia bermimpi untuk menyempurnakan pedang darah sura menjadi artefak Daluo. Dalam hal ini, kekuatannya akan meningkat pesat. Bahkan ketika menghadapi alam Daluo yang kuat, dia akan dapat memiliki kekuatan. Keyakinan. N. The Adventures of Yang Chen, Chapter 1664 Kekuatan Dunia Bawah. Inti dari Lautan Darah dengan cepat diintegrasikan ke dalam pisau darah Shuro, dan disempurnakan oleh Yang Chen menggunakan teknik khusus. Teknik pemurnian senjata ini adalah sesuatu yang dia pelajari dari pedang ilahi langit gelap. Ini sangat misterius. Selama dia memiliki materi ilahi tingkat atas, dia dapat sepenuhnya menyempurnakan artefak ilahi Luo besar. Faktanya, beberapa senjata ajaib yang dia gunakan semuanya telah berubah menjadi artefak Daluo. Bahkan tubuh fisiknya telah mencapai tingkat artefak Daluo, dan kemampuan menyelamatkan nyawanya telah meningkat pesat. Pisau darah sura cukup istimewa, awalnya dibuat dengan mengembunkan sejumlah besar darah, sekarang diberi nutrisi oleh esensi darah laut dalam jumlah besar dan kemudian disempurnakan dengan teknik rahasia, tiba-tiba mengalami transformasi yang menakjubkan. Hanya butuh beberapa saat baginya untuk menyelesaikan transformasi paling kritis dan menjadi artefak Daluo. Alasan utamanya adalah asal-usul pisau darah sura cukup kuat, dan dapat berubah hanya dengan sedikit jejak. Jika tidak peduli betapa indahnya teknik pemurnian senjata Yang Chen, dia tidak akan dapat mengubahnya begitu cepat. Meskipun Kaisar Sitian memiliki temperamen yang tenang, dia tidak bisa menahan kegembiraannya saat ini, dia akhirnya memiliki artefak Daluo. Dengan artefak Daluo di tangannya, dia tidak takut pada orang kuat manapun di alam abadi, dan segera bergegas ke Lautan Darah. Sekarang adalah kesempatan baik baginya untuk melakukan perbuatan baik. Hanya dengan melakukan yang baik dia bisa mendapatkan kepercayaan dari Yang Chen, penguasa dunia bawah. Di saat yang sama, dia juga ingin membalaskan dendam rakyatnya sendiri dan saudara-saudara baiknya yang telah bersama selama triliunan tahun. Pada saat ini, ruang di dasar Laut Darah terbuka sepenuhnya, langsung terbuka, dan banyak orang kuat dari klan Dewa Kegelapan berkumpul di dalamnya. Mereka tidak berani keluar karena sedang terjadi perang yang mengejutkan di luar. Keluar sekarang sama saja dengan mencari kematian. Hanya ketika pemimpin Styx membunuh lawannya barulah mereka dapat melaksanakan langkah selanjutnya dari rencana mereka. Mereka sangat lega dengan leluhur Styx bagaimanapun. Klan Dewa Kegelapan telah menginvestasikan banyak sumber daya padanya selama bertahun-tahun, membuatnya jauh lebih kuat daripada saat dia pergi. Bukan hanya leluhur Styx yang datang, ada juga banyak orang kuat dari klan Dewa Kegelapan. Meskipun sebuah altar hanya dapat memungkinkan satu orang kuat dari alam Daluo untuk turun, banyak orang kuat di bawah alam Daluo yang dapat turun. Kali ini, total 12 ahli tingkat kaisar tiba dengan leluhur Styx, dan ada ratusan ahli tingkat raja lainnya. Ini adalah latar belakang klan Dewa Kegelapan. Orang kuat di alam raja dan alam kekaisaran tidak terlalu langka, dan mereka tidak dianggap tinggi. Lapisan. Membunuh. Mata Kaisar Sitian dingin, dan dia mengayunkan pedangnya langsung ke arah orang kuat dengan cermin dewa. Pengkhianat, kamu berani kembali. Pergilah ke neraka. Niat membunuh melonjak di mata orang kuat itu.
Dia segera mengorbankan cermin ilahi dan melepaskan cahaya ilahi untuk membunuh Kaisar Sitian. Ia sangat kesal terhadap Sakti, karena jika Sakten tidak melarikan diri, mengapa ia harus mengorbankan sebagian dari asal-usulnya? Boom! Pisau darah Sura menghantam cermin dewa. Berbeda dari hasil sebelumnya, Kaisar Sitian tidak dihempaskan lagi, melainkan pedang dewa ditebas olehnya. Bagaimana mungkin? Melihat pemandangan ini, pria kuat itu tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut. Meskipun dia melukai asal-usulnya, kekuatannya tidak terlalu terpengaruh. Bagaimana mungkin dia tidak mampu menahan pedang Kaisar Sitian ketika dia mengaktifkan cermin ilahi dengan seluruh kekuatannya? Segera, dia menyadari sesuatu yang aneh, pedangmu telah dipromosikan. Dia ingat dengan jelas bahwa beberapa saat yang lalu, pedang darah Sura hanyalah artefak abadi, juga dikenal sebagai senjata suci surgawi, tapi sekarang itu adalah artefak Daluo asli. Perubahan yang begitu cepat membuatnya tidak dapat bereaksi. Tidak ada ruang baginya untuk berpikir terlalu banyak saat ini, karena Kaisar Sitian menyerang lagi, dengan niat membunuh yang begitu besar hingga membuatnya merasa kedinginan. Di saat yang sama, Senjun Yuying juga mengambil tindakan, berubah menjadi wujud aslinya, membuka mulutnya dan langsung menelan seorang kaisar yang kuat. Sebagai anggota terkuat dari klan Tanshe, Senjun Tanying secara alami sangat kuat, dia tidak kalah kuatnya dengan Kaisar Sitian, jika tidak, mengapa dia menjaga portal dunia bawah? Di sisi lain, Yang Chen, sebagai penguasa dunia bawah, memanggil banyak orang kuat di dunia bawah tanah. Dalam sekejap, satu demi satu sosok muncul di Laut Darah Netherworld, dan mereka semua adalah orang-orang terkuat, termasuk Yan Jun yang telah lama tertidur. Lihat penguasa dunia bawah. Total ada 10 orang kuat, semuanya membungkuk dan memberi hormat pada Yang Chen. Mereka adalah fondasi dunia bawah, dan masing-masing dari mereka adalah orang yang sangat berkuasa di puncak alam kekaisaran, termasuk Pomeng. Di seluruh dunia bawah, secara alami ada lebih dari 10 ahli tingkat kaisar yang lahir di tahun-tahun tanpa akhir, tetapi yang lainnya belum dipanggil oleh Yang Chen. Di masa lalu, 10 orang kuat ini bertanggung jawab mengelola dunia bawah. Di antaranya adalah 6 penguasa neraka, 2 hakim, Meng Po dan penguasa Gunung Yin. Penguasa Yinsan memiliki status yang agak istimewa dan sangat kuat, samar-samar dia adalah orang nomor 1 di dunia bawah selain leluhur Styx. Berbeda dengan yang lain, penguasa Yinsan bukanlah hantu, melainkan bertubuh dari daging dan darah, namun ia bukanlah makhluk hidup, melainkan mayat. Asal-usulnya misterius, tidak ada yang tahu kelemahannya, dan tubuh fisiknya adalah yang paling kuat, sebanding dengan tubuh Vajra Buddha kemenangan yang tidak bisa dihancurkan. Di bawah instruksi Yang Chen, 10 orang terkuat segera bergabung dalam pertempuran. Semua yang dikirim oleh klan Dewa Kegelapan adalah orang-orang kuat terkemuka, jadi tentu saja mereka harus mengirim orang-orang dengan level yang sama, jika tidak, mereka tidak punya pilihan selain mati. Tentu saja, Yang Chen tidak akan berdiam diri. Saat dia memperhatikan pertempuran antara Wang Chuan dan leluhur Styx, dia juga mencari peluang untuk mengambil tindakan. Boom! Tiba-tiba, Tianlong yang kuat keluar dan menghajar orang kuat dari klan Dewa Kegelapan hingga berkeping-keping. Tepat ketika dia ingin menyatukannya kembali, dia menemukan bahwa hal itu tidak mungkin dilakukan. Tubuh yang rusak itu terbang tak terkendali dan tiba di depan Yang Chen dalam sekejap. Sebelum bisa melancarkan serangan, Yang Chen telah menggunakan kemampuan bawaan klan Dewa Kegelapan untuk melahapnya dengan seluruh kekuatannya. Ini adalah, melihat metode yang digunakan Yang Chen, dia terkejut. Dia juga orang kuat di puncak alam kekaisaran, tetapi kekuatannya jauh di belakang Yang Chen. Ketika Yang Chen mengambil tindakan dengan seluruh kekuatannya, dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Ah! Seiring dengan jeritan melengking, seluruh energinya ditelan oleh Yang Chen. Klan Dewa Kegelapan di puncak alam kekaisaran adalah obat kuat yang bagus untuk Yang Chen, yang dapat membuat tabungannya lebih kuat dan bersiap untuk serangan berikutnya di alam Luo besar. Tentu saja, yang dibutuhkan untuk menyerang alam Daluo bukan hanya kekuatan, tapi yang lebih penting, alam. Selama ranah tercapai, terobosan adalah hal yang biasa. Hanya saja misteri alam Luo besar sangat sulit untuk dipahami, apalagi Tao miliknya terlalu rumit dan melibatkan banyak aspek, jauh melampaui perbandingan orang lain. Meski hal ini membuatnya sangat kuat, namun juga mempersulitnya dia untuk menerobos. Sederhananya, dia telah menyentuh beberapa misteri alam Luo besar,
menemukan arah yang benar, dan sangat yakin dengan terobosannya. Ini hanya masalah waktu. The Adventures of Yang Chen, chapter 1665 mengungkapkan semua detailnya. Di dunia dasar laut darah, pertempurannya sangat sengit. Meskipun para dewa kegelapan memiliki keunggulan dalam jumlah, mereka benar-benar kewalahan. Sayangnya, dunia tempat mereka berada benar-benar terisolasi, dan leluhur Styx tidak dapat merawat mereka sama sekali, semuanya sangat berbeda dari yang mereka harapkan. Dapat dikatakan bahwa karena campur tangan Yang Chen, rencana mereka terganggu sepenuhnya. Secara khusus, Yang Chen telah memperhatikan dengan penuh semangat dari samping, siap mengambil tindakan kapan saja, dapat dikatakan bahwa dia tidak terlalu defensif. Segera, Yang Chen mengambil kesempatan itu lagi dan menggunakan Tathagata 1000 tangan untuk menekan dan membunuh orang kuat, dan juga melahap esensi aslinya. Dengan bantuan Yang Chen, banyak orang kuat di dunia bawah tidak diragukan lagi menjadi jauh lebih santai, dan dapat mengambil tindakan tanpa keraguan, tanpa harus khawatir akan kecelakaan apapun. Brengsek. Melihat orang-orang kuat di pihak mereka menghilang satu demi satu, orang kuat yang mengendalikan cermin tidak bisa menahan perasaan sangat marah. Hanya saja betapapun marahnya Anda, tidak ada gunanya dan Anda tidak dapat mengubah apapun. Lebih penting lagi, situasinya saat ini sangat buruk. Kaisar Sitian jauh lebih kuat dari yang dia duga, dan serangannya terlalu ganas. Bahkan dengan perlindungan cermin dewa, dia masih menderita kerugian besar. Pisau darah Shuro sangatlah aneh, dirancang untuk merusak asal mula jiwa, dan kekuatan aneh yang dibawanya tidak akan terhapuskan setelah menyerang dan akan terus menyebabkan kehancuran. Datang dan terimalah nasibmu. Kaisar Sitian berteriak keras, memasuki keadaan di mana manusia dan pedang bergabung menjadi satu, dan menebas dengan seluruh kekuatannya. Wajah pemimpin suku Dewa Kegelapan berubah drastis, dan Lian dengan putus asa menyuntikkan kekuatannya sendiri ke dalam cermin ilahi untuk membentuk perisai cahaya pertahanan, berharap dapat menahan pukulan tegas Kaisar Sitian. Boom! Pedang darah suram menebas penghalang cahaya pertahanan, dan energi pedang yang menakutkan menebas tubuh orang kuat klan Dewa Kegelapan. Klik! Cermin ilahi mengeluarkan suara retak, dan beberapa retakan muncul di permukaannya. Bahkan senjata suci Daluo pun rusak, yang menunjukkan betapa mengerikannya serangan pedang Kaisar Sitian barusan. Tanpa perlindungan cermin ilahi, sebagian besar orang kuat klan Dewa Kegelapan akan binasa secara fisik dan mental. Seperti kata pepatah, momentum Kaisar Sitian tetap tidak berkurang dan dia terus menyerang orang-orang kuat dari klan Dewa Kegelapan. Niat pedang yang tak tertandingi dilepaskan tanpa syarat, tak terkalahkan dan tak tertahankan. Prestasinya di jalur pedang sangat tinggi, dan dia telah mencapai kesempurnaan tingkat ke-9, dan hanya tinggal sedikit lagi untuk memasuki tingkat ke-10 yang legendaris. Saat ini, dia samar-samar. Raihlah peluang untuk melakukan terobosan. Kemanapun pedang ajaib diarahkan, energi transenden muncul, memusnahkan semua vitalitas. Tidak, pria kuat dari klan Dewa Kegelapan berteriak putus asa. Saat berikutnya, seluruh tubuhnya tenggelam oleh niat pedang yang menakutkan, dan bentuk serta rohnya dimusnahkan sepenuhnya, hanya menyisakan cermin yang terfragmentasi. Sosok Kaisar Sitian muncul kembali dan dia mengambil cermin ilahi dari tanah. Meskipun dia acuh tak acuh, dia tidak bisa menahan untuk tidak menunjukkan ekspresi kegembiraan saat ini. Dia akhirnya mencapai seni pedang tingkat 10. Di alam Xuan Huang, dia adalah orang kedua yang mencapai level ini. Orang pertama yang mencapai seni pedang tingkat 10 tidak lain adalah leluhur Ming He. Justru karena itulah Kaisar Si yang jenius memilih untuk mempelajari seni pedang, berharap suatu hari nanti dia bisa sebaik leluhur Styx. Setelah terobosan alam, Di Sitian merasa bahwa penghalang yang menghalanginya untuk maju ke alam Daluo telah menjadi sangat rapuh dan dapat dengan mudah dipatahkan. Selama dia diberi sedikit waktu untuk bersiap, dia dapat mencapai alam Daluo. Metode senjata apapun, selama bisa mencapai level ke-10, bisa menembus ke level Daluo, tapi terobosannya terlalu sulit. Kaisar Sitian juga memiliki pikiran yang diberkati, dia memahami arti tertinggi dari pedang dalam sekejap, menerobos kabut, dan tiba-tiba memahami misteri alam Daluo. Meskipun dia belum benar-benar menerobos ke alam Luo besar, kekuatan Kaisar Sitian telah meningkat pesat, melampaui semua orang kuat di dunia bawah. Segera, Kaisar Sitian mulai melakukan pembunuhan besar-besaran. Bahkan orang terkuat di puncak alam kekaisaran bukan lagi musuhnya.
Dalam hal ini, klan Dewa Kegelapan menderita kekalahan telak, mundur terus-menerus, dan yang kuat terus berjatuhan. Ya, Kaisar Sitian ini memang tidak sederhana, tapi dia bisa menjaga dunia bawah untukku. Melihat penampilan Kaisar Sitian, Yang Chen hanya bisa mengangguk diam-diam. Karena Kaisar Sitian ada di sana untuk membantai para Dewa Kegelapan itu, dia tidak perlu mengambil tindakan. Dia hanya perlu secara diam-diam melahap asal-usul para Dewa Kegelapan yang jatuh itu. Tentu saja, dia tidak akan membiarkan suplemen langka itu terbuang percuma. Terlebih lagi, jika asal-muasal kegelapan para Dewa Kegelapan yang kuat ini tidak ditelan, hal itu juga akan berdampak pada dunia bawah, lagi pula, orang lain tidak bisa terkontaminasi oleh kekuatan Dewa Kegelapan. Selanjutnya, selama leluhur Styx dilenyapkan, dunia bawah akan sepenuhnya stabil. Yang Chen melihat dengan sungguh-sungguh ke dalam lapisan kehampaan. Saat ini, Wang Chuan masih berinteraksi dengan Ming Chuan. Leluhur dia bertarung dengan sengit, dan sulit untuk menentukan pemenangnya untuk saat ini. Pertarungan antara keduanya begitu mengerikan sehingga bahkan setelahnya saja bisa membunuh seorang kaisar yang kuat. Kekosongan terus pecah, tidak mampu menahan kekuatan keduanya. Sederhananya, serangga ilahi ruang waktu terus-menerus menciptakan ruang-ruang baru, dan kecepatan penciptaannya jauh lebih cepat daripada kecepatan penghancuran keduanya, jadi semuanya masih terkendali. Dan dengan arai 6 jalan reinkarnasi yang dikerahkan oleh Yang Chen untuk menstabilkan kekosongan, seluruh laut darah telah tersegel sepenuhnya. Tanpa izin Yang Chen, tidak ada yang bisa masuk atau keluar, termasuk mereka yang berada di alam Daluo. Tentu saja, jika itu adalah kultivator alam Daluo yang sangat menakutkan, bukan tidak mungkin untuk melanggar larangannya secara paksa. Laporkan kepada penguasa dunia bawah, semua klan Dewa Kegelapan telah terbunuh. Tuan Yuying muncul di samping Yang Chen dan membungkuk untuk melapor. Semuanya memasuki 10 aula Yama dan bekerja sama dengan saya untuk menekan leluhur Styx. Yang Chen menunjukkan keagungan yang luar biasa. Ya, ke-12 orang kuat itu semuanya membungkuk untuk menerima perintah. Dengan lambaian tangannya, Yang Chen mengirim semua orang keluar dan langsung ke 10 aula Yama abadi. 10 aula Yama adalah pengendali dunia bawah, dan mereka masing-masing menjalankan tugasnya masing-masing. Meskipun beberapa penguasa Yama telah jatuh di masa lalu, 10 aula Yama selalu dipertahankan secara utuh. Selama digunakan dengan baik, 10 aula Yama dapat meledak dengan kekuatan yang luar biasa, dan semuanya dapat terhubung dengan asal mula dunia bawah. Setelah dipanggil oleh Yang Chen, semua orang kuat di dunia bawah yang berada di atas alam suci telah memasuki 10 aula Yama, menunggu 12 orang kuat itu tiba. Dia ingin menggabungkan kekuatan semua orang kuat di dunia bawah dan menekan leluhur Styx dengan segala cara. Hal ini sangat penting dan tidak boleh ada kesalahan. 6 penguasa Yama masing-masing memasuki aula Yama, penguasa Gunung Yin, Kaisar Sitian, Hakim Cui, dan Hakim Lu menempati aula Yama. Adapun Senjun Yuying dan Pomeng, mereka masing-masing kembali ke jembatan Huangquan dan Naihe. Baik jembatan Huangquan maupun Naihe memiliki status khusus di dunia bawah dan mengandung kekuatan yang luar biasa. Biasanya, mereka tidak dapat mengerahkannya, tetapi sekarang dengan bantuan Yang Chen, penguasa dunia bawah, kekuatan asli dunia bawah dapat dikomunikasikan, dan semua kekuatan dapat ditampilkan. Dalam sekejap, gelombang kekuatan mengerikan meledak. The Adventures of Yang Chen, Chapter 1666 Kartu Truf. Boom! 10 aula Yama bangkit dari tanah dan keluar dari laut darah Netherworld. Pada saat yang sama, Huangquan juga terbang, seperti naga raksasa yang membubung ke langit, memutar dan bercokol, membungkus lautan darah di dunia bawah. Segera setelah itu, jembatan Naihe juga meninggalkan sungai Wangchuan dan muncul di atas laut darah, menekannya dengan kekuatan yang tak terukur. Yam Luodian, Huangquan, dan jembatan Naihe, kamu ingin berurusan denganku berdasarkan ini. Kamu meremehkanku, apakah kamu benar-benar berpikir aku telah menyia-nyiakan tahun-tahun ini? Merasakan situasinya sendiri, leluhur Styx mencibir. Boom, aura kuat keluar dari tubuhnya, dan dengan meremehkan pisaunya, Wangchuan dikirim terbang mundur. Dia sebenarnya menyembunyikan kekuatannya, Yang Chen mengerutkan kening. Ternyata semua orang pernah meremehkan nenek moyang Styx yang barusan tidak menunjukkan kekuatan aslinya dan menyembunyikan kecanggungannya. Adapun tujuannya, Yang Chen juga menebaknya, yaitu menggunakan tangan mereka untuk menghancurkan semua dewa kegelapan di dunia bawah,
sehingga mereka bisa mendominasi dunia bawah tanpa dibatasi oleh siapapun. Meskipun dia menyerah kepada klan Dewa Kegelapan, dia masih sangat sombong. Bagaimana dia bisa mau menuruti perintah seseorang yang lebih lemah dari dirinya? Dia hanya dengan sengaja menunjukkan bahwa dia tertahan dan tidak dapat membantu, dan kemudian menyaksikan orang-orang kuat dari klan Dewa Kegelapan dibunuh. Mereka hanya selusin ahli tingkat kaisar. Di matanya, mereka seperti semut. Akan lebih baik jika mereka mati, jadi tidak ada yang akan bersaing dengannya untuk mendapatkan penghargaan menaklukkan dunia bawah. Alasan mengapa dia begitu putus asa adalah karena klan Dewa Kegelapan berjanji kepadanya bahwa selama dia bisa mengambil alih dunia bawah dan menghancurkan alam Xuan Huang, dia akan diubah menjadi klan Dewa Kegelapan dan menjadi anggota klan Dewa Kegelapan. Dari seorang budak perang, klan Dewa Kegelapan memiliki cara untuk mengubah orang kuat dari kelompok etnis lain menjadi klan Dewa Kegelapan, tapi itu sangat merepotkan dan tidak akan mudah diubah. Umumnya, hanya budak perang yang kuat dan berprestasi yang bisa mendapatkan kesempatan seperti itu. Jika bukan karena hal yang baik, bagaimana dia bisa begitu aktif kembali menjadi pionir? Melihat leluhur Styx meledakkan kekuatan aslinya, Wang Chuan tidak menunjukkan terlalu banyak keterkejutan dan tetap tenang. Sungai Wang Chuan berubah pada saat ini, seluruh sungai tampak hidup, airnya pecah dari saluran sungai dan mengalir seperti mata air kuning. Dibandingkan dengan Huang Quan, sungai Wang Chuan tidak diragukan lagi jauh lebih besar dan panjang, dan kekuatan yang dikandungnya juga lebih dahsyat. Yang Chen. Dia melepaskan pengekang pada waktu yang tepat dan membiarkan sungai Wang Chuan masuk. Sungai Wang Chuan yang besar muncul di atas lautan darah, masih mengalir tanpa henti tanpa awal atau akhir. Wang Chuan berdiri di sungai Wang Chuan, dan seluruh orang terintegrasi sempurna dengan sungai Wang Chuan. Kamu benar-benar telah memurnikan sungai Wang Chuan. Melihat pemandangan ini, leluhur Styx mau tidak mau menunjukkan ekspresi terkejut. Jadi saya Wang Chuan, jawab Wang Chuan dengan tenang. Memurnikan sungai Wang Chuan adalah ketergantungan terbesarnya melawan leluhur Styx. Dia tahu betul bahwa leluhur Styx pasti menjadi sangat kuat setelah pergi selama bertahun-tahun, dan saat dia berada di dunia bawah, tidak peduli bagaimana dia berlatih, dia mungkin tidak akan bisa menandingi leluhur Styx, jadi dia bisa hanya memikirkan hal lain. Metode. Selama triliunan tahun, dia telah tinggal di sungai Wang Chuan, dan akhirnya memurnikan sungai Wang Chuan dan menjadikannya bagian dari dirinya. Awalnya, dia ingin memurnikan lautan darah, tetapi lautan darah itu terlalu kotor, dan klan Dewa Kegelapan sedang merencanakannya, jadi dia tidak akan bisa berhasil dengan mudah. Sederhananya, kekuatan sungai Wang Chuan tidak lebih lemah dari kekuatan laut darah, bahkan lebih kuat lagi, membawa terlalu banyak karma dan merupakan cara serangan terbaik. Boom, Wang Chuan dan sungai Wang Chuan bergabung menjadi satu, menyapu menuju leluhur Styx. Karma sebab dan akibat dalam jumlah besar meletus di sungai, dan juga terjadi ledakan energi pedang yang tak ada habisnya, yang akan membawa nenek moyang sungai Styx ke dalam situasi di mana tidak akan ada pemulihan. Pada saat yang sama, leluhur Styx dikucilkan oleh dunia bawah, dan kekuatannya sendiri agak ditekan, membuatnya sulit untuk melepaskan semua kekuatannya. Dalam keadaan seperti itu, tidak diragukan lagi hal ini sangat bermanfaat bagi Wang Chuan. Hanya saja kekuatan yang dimiliki oleh leluhur Styx terlalu kuat. Bahkan jika Wang Chuan mendapat bantuan dari semua orang, itu hanya untuk melihat apakah dia bisa bersaing dengan leluhur Styx. Jangankan menang, dia bahkan tidak bisa menang. Sebaliknya, sepenuhnya dirugikan dan berada dalam posisi pasif. Siapapun yang menghalangi jalanku akan mati. Kalian semua harus mati hari ini, dan dunia bawah akan dihancurkan, leluhur Styx berteriak, momentumnya seperti pelangi. Benarkah? Styx, kamu benar-benar tidak menganggap serius aku, penguasa dunia bawah pada saat ini, Yang Chen berbicara. Mata leluhur Minghe bersinar dengan seberkas cahaya, dan melalui lapisan ruang, dia melihat Yang Chen duduk bersila di platform teratai. Wajahnya penuh cibiran, Tuan Netherworld. Menurutku, kamu hanya bercanda. Tidak apa-apa, aku akan membunuhmu dulu dan membiarkan Netherworld. Dunia bawah akan runtuh lebih cepat. Saat dia berbicara, leluhur Styx mengulurkan tangan, dan kekosongan di depannya runtuh dengan cepat, sehingga mustahil untuk menghentikannya. Dalam sekejap, tangan ini mendekati Yang Chen dan menghantamkannya ke udara, berniat membunuh Yang Chen. Yang Chen tampak sangat tenang, tanpa ada kesedihan atau kegembiraan, ia hanya membentuk segel yang aneh,
dengan satu jari menunjuk ke langit dan jari lainnya menunjuk ke bumi, yang berarti hanya saya yang ada di surga dan di bumi. Boom, Dharma Tathagata 1000 tangan sedang bergerak, mekar dengan cahaya Buddha yang tak terukur, dan energi yang sangat mendominasi berkembang, ingin mendominasi dunia. Dalam sekejap, Tathagata bertangan 1000 menyerang telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya, masing-masing telapak tangan mampu menghancurkan dunia. Ini adalah metode yang diturunkan kepadanya oleh Buddha Sakyamuni, ini adalah telapak tangan Dewa Tathagata yang sebenarnya, yang paling kuat dan mendominasi. Tidak hanya itu, ia juga mengintegrasikan telapak Amitabha Buddha Amitabha dan Mahamudra Vakum Buddha Maitreya ke dalamnya, bersama dengan berbagai wawasannya, ia mengintegrasikannya ke dalam satu tungku untuk menciptakan teknik telapak tangannya yang unik. Yang lebih penting adalah apa yang muncul dari Dharma Tathagata 1000 tangan saat ini bukanlah kekuatannya, melainkan kekuatan Buddha ketiga dalam agama Buddha. Pada saat yang sama, dia juga mengaktifkan kekuatan agung yang ditinggalkan oleh Bodhisattva Sitigarbha di gunung ini, ditambah dengan kekuatan asli dunia bawah, dan melancarkan serangan yang tak terkalahkan. Dan ketika dia mengambil tindakan, Wang Chuan dan yang lainnya juga mengambil tindakan, bekerja sama sepenuhnya dengannya, apapun risikonya. Dalam hal ini, leluhur Minghe tiba-tiba menemui masalah besar, dia pasti tidak menyangka Yang Chen bisa menunjukkan metode yang begitu menakutkan. Boom, kekosongan berguncang, dan kemudian kehancuran besar terjadi, dalam sekejap, lapisan ruang yang tak terhitung jumlahnya dimusnahkan. Tabrakan yang begitu mengerikan, jika tidak dihalangi oleh serangga dewa ruang dan waktu, sebagian besar dunia bawah akan hancur. Tubuh leluhur Styx bergetar, seteguk besar darah muncrat, dia terluka, dan lukanya serius. Dia salah perhitungan dan terlalu meremehkan Yang Chen, sehingga mengakibatkan kerugian besar bagi dirinya sendiri. Ekspresi Yang Chen serius, dan dia membentuk segel dengan sangat cepat. 6 pusaran gelap muncul di sekelilingnya. Ada sosok di setiap pusaran, dengan temperamen berbeda, tetapi penampilannya persis sama dengannya. Reinkarnasi. Yang Chen berbisik, dan kekuatan aneh yang tak terlukiskan memenuhi udara. Keenam pusaran air semuanya berputar sangat cepat, melepaskan kekuatan melahap yang mengerikan dan langsung menyedot leluhur Styx ke dalam salah satu pusaran air. The Adventures of Yang Chen, Chapter 1667 memasuki reinkarnasi. 6 jalan reinkarnasi, bagaimana mungkin? Bagaimana Anda bisa mengendalikan 6 jalan reinkarnasi? Leluhur Minghe menunjukkan ekspresi ngeri. Ya, ketakutan muncul di hatinya saat ini, dia tidak menyangka Yang Chen akan menggunakan metode seperti itu. Yang Chen tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya mencoba yang terbaik untuk mengembangkan 6 jalan reinkarnasi. Mungkin sudah ditakdirkan bahwa dia telah memahami 6 cara reinkarnasi sendiri, dan sekarang dia telah menjadi penguasa dunia bawah alam Xuan Huang dan bertanggung jawab atas reinkarnasi alam Xuan Huang. Tentu saja metode 6 jalan reinkarnasinya belum sempurna, dan masih banyak kekurangannya, lagi pula dia belum melihat dengan mata kepala sendiri seperti apa 6 jalan reinkarnasi itu. Namun, sekarang dia telah datang ke dunia bawah, dia yakin metode ini akan benar-benar sempurna, dan ini juga merupakan kunci baginya untuk memecahkan rahasia alam luo besar. Pada saat ini, tidak hanya leluhur Styx yang terkejut, tetapi yang lain juga sangat terkejut. Mereka semua tahu bahwa Yang Chen mampu menggunakan 6 jalan reinkarnasi sebelum dia memasuki istana reinkarnasi dan menjadi penguasa dunia bawah yang sebenarnya. Dan menurut pendapat mereka, meskipun Yang Chen menjadi penguasa dunia bawah, dia harus menggunakan istana reinkarnasi untuk melakukan teknik ini, daripada melakukannya sendiri. Untuk sesaat, semua orang mengerti bahwa Yang Chen telah memahami cara reinkarnasinya sendiri, jadi tidak heran dia bisa menjadi penguasa dunia bawah. Jalan reinkarnasi adalah yang paling rumit, tidak terikat oleh waktu, paling sulit untuk dipahami, dan hampir tidak dapat diakses. Yang Chen dapat memahami seperti ini karena dia telah bereinkarnasi berkali-kali berturut-turut tanpa adanya sistem reinkarnasi, dan dia berhasil setiap saat. Selain itu, ia memahami seni takdir dan menyentuh makna takdir yang sebenarnya, selain itu ia memahami jalan sebab akibat di bawah pohon Bodhi, dan ia juga memahami jalan waktu di depan 3 batu kehidupan, sebagai serta ruang abadinya sendiri. Tao. Kombinasi berbagai faktor memungkinkan dia untuk benar-benar menyentuh misteri Tao reinkarnasi. Apalagi setelah datang ke dunia bawah, ia memperoleh pemahaman yang sangat mendalam tentang jalan reinkarnasi.
Warisan Bodhisattva Sitigarbha menjadi sumber informasi penting baginya untuk memahami jalan reinkarnasi. Pada saat ini, pikirannya kosong, dan kekuatan asli dunia bawah memberkatinya, yang memberikan ilusi kepada orang-orang bahwa dia telah menggantikan istana reinkarnasi dan menjadi 6 jalan reinkarnasi yang baru. Segala macam makna sebenarnya dari reinkarnasi terhanyut dalam hatinya, membuatnya samar-samar akan melewati level penting. Setelah beberapa saat terkejut, Wang Chuan dan yang lainnya bergegas membantu dengan seluruh kekuatan mereka. 5 roh abadi. Dia dan Little Phoenix ilahi kekacauan juga mengambil tindakan, menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk mengembangkan formasi 6 jalan reinkarnasi untuk meningkatkan kekuatan 6 jalan reinkarnasi yang dikembangkan oleh Yang Chen. Segera setelah itu, roh Tao Yang Chen menyatu dengan tubuhnya, begitu pula Dharma Tathagata bertangan 1000, memungkinkan dia memasuki kondisi yang paling kuat. Boom, aula reinkarnasi yang terletak di tepi lautan darah berguncang, dan 6 kelompok cahaya hitam legam terbang keluar, tumpang tindih dengan 6 pusaran hitam legam di sekitar Yang Chen. Pada saat yang sama, kursi batu sederhana berwarna kacau muncul dari udara tipis di bawah Yang Chen, menggantikan platform teratai. Pada saat ini, semua orang merasa Yang Chen dan Nether Underworld sepertinya terintegrasi menjadi satu, dan dapat mengendalikan segala sesuatu di Nether Underworld. Kursi batu kuno berwarna kacau itu adalah kursi penguasa dunia bawah dan selalu ada di aula reinkarnasi. Yang Chen adalah orang pertama yang duduk di kursi ini. Dan 6 kelompok cahaya hitam pekat itu adalah 6 jalur reinkarnasi yang sebenarnya, dan merupakan landasan penting bagi keberadaan alam Xuan Huang. Tidak ada yang mengira bahwa teknik rahasia Yang Chen benar-benar dapat memanggil kursi penguasa dunia bawah dan 6 jalan reinkarnasi untuk digunakan. Jika Anda tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, tidak akan ada yang percaya. Leluhur Styx, masuklah ke dalam reinkarnasi. Yang Chen berkata, suaranya dingin dan kejam. Tidak mungkin, hancurkan untukku. Leluhur Styx berteriak gila-gilaan, mencoba melepaskan diri dari kekuatan 6 jalan reinkarnasi. Namun, semua yang dia lakukan sia-sia. Meski dia kuat, dia tidak bisa bersaing dengan seluruh Netherworld. Wang Chuan dan yang lainnya mengambil tindakan satu demi satu, memukul leluhur Minghe dengan berbagai serangan dan mendorongnya ke arah Yang Chen. Akhirnya, leluhur Styx tiba di depan Yang Chen, dan dengan enggan tersedot ke dalam salah satu pusaran air yang gelap. 6 jalur rotasi, pemusnahan. Segel yang dibentuk oleh Yang Chen mengubah dan mengembangkan lebih lanjut metode 6 jalur reinkarnasi. Tiba-tiba, 6 pusaran di sekelilingnya mulai berputar, mengubah posisinya sepenuhnya dan menghasilkan kekuatan yang menghancurkan segalanya. Tidak, raungan menakutkan leluhur Styx keluar. Dia menghadapi bencana dan tidak dapat keluar apapun yang terjadi. Tubuh ilahi abadinya dihancurkan oleh kekuatan mengerikan yang berasal dari 6 jalur reinkarnasi, dan kemudian sisa asal spiritual sejatinya jatuh ke dalam kegelapan dan dilemparkan ke dalam reinkarnasi. Puff, Yang Chen memuntahkan seteguk darah, wajahnya menjadi sedikit pucat, dan dia secara paksa mengerahkan kekuatan seluruh Netherworld untuk mengembangkan 6 jalur reinkarnasi, menyebabkan dia menderita serangan balasan. Sederhananya, nenek moyang Styx telah dilemparkan ke dalam reinkarnasi, dan semua ini sepadan. Wang Chuan, carilah reinkarnasi Styx dan selesaikan sebab dan akibat antara kamu dan dia, kata Yang Chen, sambil menyampaikan beberapa informasi kepada Wang Chuan. Dia bisa saja membunuh leluhur Styx sepenuhnya sekarang, tetapi dia tidak melakukannya, sebaliknya, dia mengirimnya ke reinkarnasi untuk memberi kesempatan pada Wang Chuan. Terima kasih, penguasa dunia bawah. Wang Chuan membungkuk dan berterima kasih kepada Yang Chen, lalu menghilang tanpa jejak. Pada analisa terakhir, nenek moyang Wang Chuan dan Styx adalah orang yang sama, mempunyai asal-usul yang sama, dan baru lengkap jika menyatu. Daripada membiarkan nenek moyang Styx terbang menjadi abu dan musnah, lebih baik biarkan dia melalui reinkarnasi dan menjadi makhluk fana, dan biarkan Wang Chuan memurnikannya, agar kekuatan Wang Chuan semakin meningkat. Yang Chen telah memberi tahu Wang Chuan di mana nenek moyang Styx akan dilahirkan, dan Wang Chuan hanya perlu pergi ke tempat itu dan menunggu. Mulai sekarang, nenek moyang Styx tidak akan ada lagi di dunia, hanya Wang Chuan yang tersisa. Wang Chuan meninggalkan dunia bawah, dan sungai Wang Chuan kembali ke aliran semula, semuanya kembali normal, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Kalian semua melaksanakan tugas kalian, biarkan dunia bawah kembali beroperasi normal, dan bersiap untuk perang pada saat yang sama.
Mari kita semua bubar, Yang Chen berkata dengan tenang, dan suaranya terdengar di telinga semua orang kuat di dunia bawah. Kaisar Sitian kembali ke Laut Darah. Dia baru saja menerobos. Jika dia ingin lebih meningkatkan kekuatannya, dia hanya bisa berkultivasi di Laut Darah. Ketika kekuatan mencapai alam Daluo, itu berada di luar kendali alam Xuan Huang, sehingga tidak akan ada bencana alam. Pada tingkat ini, jika terjadi bencana, tidak masuk akal. Segera, Yang Chen memanggil Ratu Laut Darah dan memintanya untuk berlatih di Laut Darah dunia bawah bersama Kaisar Sitian dan memahami misteri Laut Darah. Sedangkan untuk dirinya sendiri, ia memasuki Istana Reinkarnasi, di satu sisi untuk menyembuhkan luka-lukanya, dan di sisi lain untuk lebih memahami rahasia reinkarnasi. Untuk sementara, 6 jalur reinkarnasi di alam Xuan Huang digabungkan dengannya. Ini adalah kesempatan terbaik untuk memahami reinkarnasi, dan dia tentu tidak akan melewatkannya. Selain itu, dia juga dapat menggunakan kesempatan ini untuk memeriksa secara menyeluruh sistem reinkarnasi alam Xuan Huang dan melihat berapa banyak orang di alam semesta aslinya yang masih memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi. Dia tidak tahu apa hasil dari pertarungan dengan Dewa Kegelapan, jadi dia ingin membangkitkan kembali semua orang yang dikenalnya sesekali dan bertarung berdampingan lagi. The Adventures of Yang Chen, Chapter 1668 Bencana akan datang. Yang Chen tidak yakin apakah orang lain bisa dibangkitkan, tapi ada beberapa orang yang pasti bisa dia bangkitkan, termasuk master yang mengajarinya keterampilan surgawi Kaisar Guntur, Hua Ruoxue, Chu Yu, Ling Lan, dan lainnya. Karena dari setiap orang ini sangat dekat dengannya, dan tanda jiwa mereka telah terpelihara. Sekarang dia bertanggung jawab atas reinkarnasi, tidak sulit bagi mereka untuk bereinkarnasi. Dalam waktu yang sangat singkat, Yang Chen melakukan yang terbaik untuk memungkinkan banyak orang memasuki reinkarnasi dan dilahirkan di alam Xuan Huang, dan semuanya memiliki latar belakang yang baik sehingga mereka dapat berlatih lebih baik. Pada saat yang sama, inkarnasinya maju untuk membawa semua orang ini kembali, dan membawa mereka semua kembali ke Ice Heaven Emperor City untuk pelatihan, memberi mereka kondisi dan sumber daya pelatihan terbaik, dan menggunakan waktu untuk mempercepat, bahkan jika tidak ada waktu tersisa jika masih banyak, mereka juga bisa tumbuh dewasa. Adapun tingkat apa yang dapat dicapai orang-orang ini, itu tergantung pada nasib pribadi mereka. Ada banyak hal yang bahkan dia tidak bisa ikut campur, jika tidak, akan mudah untuk melahirkan orang yang sangat kuat. Dia bisa mengendalikan nasibnya sendiri, tapi dia tidak bisa mengendalikan nasib orang lain. Takdir itu misterius, dan tidak ada yang bisa menghindarinya, hanya saja yang kuat bisa mengendalikan takdirnya sendiri dengan lebih baik dan membuatnya maju ke arah yang lebih baik. Yang Chen juga berlatih teknik Tianyun, dan mampu memata-matai beberapa misteri takdir dan memahami lintasan takdirnya sendiri. Hanya saja takdir yang ada pada Tianyun sangat dangkal, ia mendorongnya hingga ekstrim dan hanya menguasai sebagian ilmu yang dangkal, namun akhirnya ia memulai dan menemukan arah yang benar. Tidak ada jalan pintas untuk mencapai jalan tertinggi, Anda harus mencoba-coba segala aspek, jika tidak, tidak ada harapan untuk keluar dari sangkar. Batas laut begitu luas, dengan dunia besar dan alam semesta yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya, namun sulit untuk melahirkan manusia kuat yang mampu bersaing dengan 3 dewa leluhur klan Dewa Kegelapan. 3 dewa leluhur klan Dewa Kegelapan sudah berada di puncak jalur kultivasi mereka. Jika mereka mengambil langkah lebih jauh, mereka akan mampu bersaing dengan Dao besar, dan itulah yang mereka kejar. Pengembangan kota metropolitan tidak ada habisnya, namun nyatanya, jika Anda benar-benar bisa setara dengan jalan besar, itu mungkin sudah mencapai akhir. Sekarang diketahui bahwa ada total 10 lautan alam, dengan praktisi yang tak terhitung jumlahnya dan orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Mungkin hanya ada segelintir orang yang dapat mencapai tingkat 3 dewa leluhur klan Dewa Kegelapan, dan bahkan salah satu dari mereka mungkin tidak dapat menemukannya di lautan dunia. Saat ini, 10 batas lautan ini sedang diserang oleh klan Dewa Kegelapan, dan sebagian besar telah jatuh. Jika tidak ada titik balik, mungkin ke-10 lautan batas akan hancur dan kembali ke ketiadaan. Itu benar-benar ketiadaan, bahkan kekacauan pun tidak akan ada, mustahil membayangkan pemandangan seperti apa yang akan terjadi. Justru karena mengetahui hal-hal inilah Yang Chen tidak bisa bersantai sama sekali. Bahkan jika mereka melawan serangan klan Dewa Kegelapan kali ini, mereka hanya mampu bertahan sementara,
dan mereka masih harus menghadapi invasi besar-besaran oleh klan Dewa Kegelapan di masa depan. Oleh karena itu, dia perlu terus menjadi lebih kuat. Alam Luo besar sama sekali bukan yang terakhir yang dia kejar. Paling tidak, dia harus mencapai tingkat 3 dewa leluhur klan Dewa Kegelapan, sehingga dia bisa memilikinya. Kepercayaan diri untuk menghadapinya. Tidak peduli berapa biayanya, dia bersedia membayar semua yang ingin dia lindungi. Waktu berlalu sangat cepat, dan dalam sekejap mata, lebih dari 10.000 tahun telah berlalu sejak Yang Chen mengambil alih dunia bawah, klan Dewa Kegelapan akhirnya siap, dan perang sesungguhnya pun pecah. Saat ini, alam Xuan Huang telah mengalami perubahan yang luar biasa. 5 benua yang semula terpisah pada zaman prasejarah kini bersatu kembali dan menjadi satu kesatuan. Di atas benua yang luas, kehampaan terbuka, udara kekacauan memenuhi udara, dan sarang milik klan Dewa Kegelapan terungkap. Setelah kerja keras bertahun-tahun, mereka akhirnya akan mengambil tindakan hari ini. Kegagalan Netherworld-Underworld adalah sesuatu yang tidak mereka duga, tapi itu tidak akan mempengaruhi situasi secara keseluruhan. Orang kuat dari alam luo besar dari klan Dewa Kegelapan mereka tidak akan sia-sia seperti leluhur Styx. Altar muncul begitu saja dan kemudian disambung menjadi altar yang lebih besar. Segera setelah itu, altar yang sangat megah ini meledak dengan cahaya ilahi yang gelap, dan aura yang sangat menakutkan memenuhi udara, langsung mencapai setiap sudut alam Xuan Huang, membuat khawatir semua orang kuat di alam Xuan Huang. Seberkas cahaya membumbung ke langit, dan bahkan dinding batas alam Xuan Huang tidak dapat diblokir, ia menembus secara langsung, membentuk lorong yang aneh. Satu demi satu sosok muncul di lorong dan dengan cepat turun ke altar. Pada saat yang sama, orang-orang kuat dari alam Xuan Huang muncul satu demi satu dan berkumpul. Di sekitar altar, klan Dewa Kegelapan telah mengambil tindakan. Hancurkan altar ini dengan cepat. Melihat pertarungan sebesar itu, orang kuat akan segera mengambil tindakan. Boom! Orang yang mengambil tindakan adalah prajurit tingkat kaisar dengan kekuatan besar. Sayangnya, serangan yang dia kirimkan tidak menyebabkan kerusakan apapun pada altar. Cahaya ilahi gelap sepenuhnya menetralkan serangannya. Tidak perlu menyia-nyiakan usahamu. Alam Xuan Huangmu akan segera hancur, dan kalian semua akan mati. Seorang pria kuat dari klan Dewa Kegelapan berdiri dengan senyum dingin di wajahnya. Mereka sudah terlalu lama menunggu hari ini. Triliunan tahun telah berlalu dari zaman prasejarah hingga saat ini, mereka telah bekerja keras untuk melemahkan alam Xuan Huang sedikit demi sedikit, hanya untuk membuka jalan bagi hari ini. Meskipun banyak hal di luar dugaan mereka, selama pasukan klan Dewa Kegelapan tiba, semuanya akan terkendali. Boom! Kekosongan tersisa, dan sebuah kota besar muncul, itu adalah kota Kaisar Langit Es yang diciptakan oleh Kaisar Suci Langit Es. Di atas kota Kaisar Es, sosok-sosok muncul satu demi satu, berbaris, memandang dengan sungguh-sungguh ke altar besar yang diselimuti cahaya ilahi yang gelap. Setiap orang yang muncul di puncak kota adalah kultivator tertinggi, dan kekuatan mereka telah mencapai alam kekaisaran, termasuk Kaisar Hundong, Kaisar Jiwa Es, Penguasa Dao Berbulu, Kaisar Suci Lingsu, Dewa Sungai, Dewa Bingchen Kaisar, Kaisar Emas, Yang Mulia Tianax dan lainnya termasuk di antara mereka. Selain itu, Tianling, Feng Yuxiu, Mu Yu, Yun Fan, Tianlong Wushen, Splitting Tianxi, Yang Bao, Sui Qilin, Guling Xuan, Guling Sui, Qi Hun, Jin Sun dan lainnya juga termasuk di antara mereka. Dengan Yang Chen memberi mereka lingkungan pelatihan paling unggul, ditambah dengan berbagai sumber daya pelatihan terbaik, dan tentu saja, yang lebih penting, kualifikasi mereka sendiri, setiap orang telah menerobos ke alam kekaisaran di tahun-tahun ini dan menjadi penjaga penting di dunia. Alam Xuan Huang kekuatan. Selain itu, Yuan Sheng, Yu Tian dan Jiang Xin juga telah mencapai alam kekaisaran. Ketiganya dibawa oleh Yang Chen dari alam semesta asli. Sangat jarang bagi mereka untuk mencapai alam kekaisaran. Bagaimanapun, dalam hal kondisi bawaan, mereka tidak ada bandingannya dengan makhluk di alam Xuan Huang. Oleh karena itu, terobosan mereka merupakan kejutan yang tidak terduga bagi Yang Chen. Adapun orang lain, kebanyakan dari mereka telah mencapai batas kultivasi ke alam suci atau alam suci agung, dan sangat sedikit yang dapat berkultivasi ke alam Raja Suci. The Adventures of Yang Chen, Chapter 1669-9 Alam Luo Besar. Nyatanya, tidak mudah untuk mencapai prestasi seperti itu.
Yang Chen tidak menyangka bahwa semua orang di sekitarnya bisa menjadi kaisar yang kuat, karena itu tidak realistis. Kota Kaisar Langit Es saat ini sudah cukup kuat, dengan lusinan ahli tingkat kaisar, dan ratusan ahli tingkat raja. Dengan landasan seperti itu, tidak ada kekuatan dalam sejarah alam Xuan Huang yang dapat menandinginya. Tak lama setelah kota Kaisar Es tiba, 5 kota besar muncul di udara. Itu adalah 5 kota kuno bulan darah yang tersebar di berbagai tempat yang ditinggalkan oleh 5 ahli alam Daluo yang kuat. Demikian pula, banyak tokoh berdiri di puncak 5 kota kuno bulan darah. Hanya pada saat inilah 5 kekuatan besar akhirnya mengungkapkan rahasia tersembunyi mereka yang sebenarnya. Meskipun tidak sebanding dengan kota Kaisar Langit Es saat ini, 5 kekuatan besar masing-masing masih memiliki hampir 10 ahli tingkat kaisar, dan ratusan ahli tingkat raja, yang jauh lebih unggul dari kekuatan besar lainnya di alam Xuan Huang. Segera setelah itu, beberapa kapal perang kuno juga muncul, semuanya milik kekuatan kuno dan kuat, seperti klan Iblis Abadi tempat Xuan Kun berada, klan Senchan tempat Luo Shen berada, klan Gagak Emas tempat Lu Yun berada, dan klan Naga Ilahi. Di mana Aogang berada, Del. Tiba-tiba, cahaya keemasan terang muncul dari cakrawala, dan tanah suci Buddha kebahagiaan tertinggi juga muncul, membawa semua orang kuat agama Buddha. Dipimpin oleh Buddha generasi ketiga, banyak orang kuat sedang duduk bersila di bawah pohon Bodhi. Seperti yang diramalkan oleh Buddha Amitabha, Buddha Maitreya mencapai kebudaan dan mencapai alam agung. Selain Buddha Maitreya, 6 tokoh sakti termasuk Buddha Pejuang, Buddha kuno lampu terbakar, Bodhisattva Sitigarbha, Bodhisattva Avalokitesvara, Raja Daming Merak, dan Raja Dapeng bersayap emas juga telah menerobos ke alam Daluo, membuat kekuatan Sekte Buddha mencapai keadaan paling makmur. Menghitung Buddha ketiga, agama Buddha sekarang memiliki 9 orang kuat di alam Luo besar, yang tidak diragukan lagi sangat menakjubkan. Umat Buddha tidak menyembunyikan kembalinya mereka dari bencana tersebut, karena ini adalah pertarungan hidup dan mati dan tidak ada yang disembunyikan. Melihat munculnya tanah suci surga, banyak orang yang merasa lebih percaya diri. Beberapa orang kuat yang telah hidup cukup lama memiliki pemahaman tentang agama Buddha, mereka tahu betapa kuatnya agama Buddha, dan mereka juga tahu betapa besar peran agama Buddha dalam pertempuran di era prasejarah itu. Kelahiran begitu banyak orang kuat dalam waktu singkat sama saja dengan kebaikan alam Xuan Huang. Alam Xuan Huang merasakan ancaman besar, jadi ia melepaskan asal-usulnya sendiri tanpa syarat dan melakukan yang terbaik untuk membina orang-orang kuat terbaik. Jika tidak, meski ada banyak orang berbakat di era ini, tidak realistis melahirkan begitu banyak orang berkuasa. Selain kekuatan utama, kultivator biasa yang kuat lainnya juga bergegas secepat mungkin. Pada titik ini, mustahil bagi siapapun untuk menghindarinya. Tentu saja, mereka yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam perang semuanya kuat, dan mereka setidaknya harus mencapai alam suci. Jika mereka belum mencapai alam suci, mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi umpan meriam. Akhirnya, lorong itu menghilang, dan cahaya ilahi gelap yang menjaga altar juga menghilang, dan altar itu terungkap sepenuhnya. Terlihat ada banyak sosok yang berdiri di atas altar, termasuk klan Dewa Kegelapan dan para budak perang yang benar-benar mematuhi perintah klan Dewa Kegelapan. Ini adalah pasukan yang menakutkan. Dipimpin oleh mereka, total ada 9 orang kuat, 3 di antaranya adalah anggota klan Dewa Kegelapan, dan yang lainnya adalah budak perang. Ke-9 orang kuat ini semuanya telah mencapai alam Daluo, dan mereka bukanlah orang kuat di alam Daluo biasa. Mereka semua memiliki kultivasi tingkat lanjut dan termasuk yang terbaik di antara orang kuat alam Daluo. Karena hanya sejumlah kecil ahli alam Daluo yang bisa datang, orang-orang yang dikirim oleh klan Dewa Kegelapan secara alami adalah elit, dan tidak ada yang sia-sia. 9 orang kuat berdiri di atas altar tanpa menahan aura mereka sama sekali. Tekanan yang menakutkan membuat banyak orang kuat di alam Xuan Huang sulit untuk melawan. Belum lagi orang biasa, bahkan orang kuat di alam Daluo merasakan tekanan yang besar saat ini. Tampaknya alam Xuan Huang memiliki keunggulan dalam jumlah orang kuat di alam Daluo. Ada 9 orang kuat di alam Daluo dalam agama Buddha saja, tetapi dari segi kualitas, mereka jauh tertinggal dari klan Dewa Kegelapan. Alam Xuan Huang kecil ini sudah lama tidak bisa ditaklukkan. Benar-benar sampah, pemimpin orang kuat klan Dewa Kegelapan berkata, matanya penuh dingin.
Setelah mendengar teguran tersebut, orang-orang kuat dari klan Dewa Kegelapan yang awalnya berada di alam Xuan Huang semuanya terdiam dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Di hadapan orang-orang berkuasa seperti itu, mereka seperti semut, jika membuat mereka tidak bahagia, mereka hanya akan mati. Klan Dewa Kegelapan sangat kejam dan hierarkis. Yang kuat memiliki kekuasaan mutlak atas hidup dan mati atas yang lemah, sehingga yang lemah hanya bisa mematuhi yang kuat. Tepat ketika pasukan klan Dewa Kegelapan hendak melancarkan serangan, sebuah portal besar tiba-tiba muncul di udara, dan aura hantu yang kuat memenuhi udara dari portal tersebut. Seiring dengan lonjakan Yin Qi, sosok-sosok keluar dari portal satu demi satu. Karena perang akan segera dimulai, bagaimana kita, dunia bawah, bisa ditinggalkan? Penguasa dunia bawah, Raja Asura, ada di sini. Siapa yang berani keluar dan bertarung? Kaisar Sitian berdiri dan melepaskan dominasinya yang tak tertandingi kekuatan. Dibandingkan dengan 10.000 tahun yang lalu, kekuatannya tidak diragukan lagi telah meningkat pesat, jadi dia tidak takut dengan orang kuat dari klan Dewa Kegelapan. Pada saat yang sama, Wang Chuan berjalan keluar dengan diam-diam. Setelah menyempurnakan reinkarnasi dari Master Sekte Styx, asal-usulnya telah lengkap dan kekuatannya meningkat pesat, memberikan perasaan yang semakin tak terduga kepada orang-orang. Di belakang Wang Chuan adalah penguasa Yinsan dan Hakim Cui, keduanya juga menerobos ke alam Daluo dan menjadi kekuatan tempur tertinggi di dunia bawah. Adapun 6 penguasa neraka, Hakim Lu, Senjun Yuanying dan Pomeng, mereka masih sedikit tertinggal dan tidak memiliki kesempatan untuk menerobos ke alam Luo besar sebelum perang. Sebuah pisau ajaib muncul di tangan Wang Chuan, dan dia mengambil tindakan terlebih dahulu, menyerang budak perang alam Daluo dari klan Dewa Kegelapan. Dia cukup kuat untuk mampu menghadapi orang kuat di alam Daluo sendirian. Kaisar Sitian bersatu dengan penguasa Yinsan dan Hakim Cui, menunggu untuk bergabung dengan orang-orang berkuasa lainnya. Tidak mungkin, ahli alam Daluo dari klan Dewa Kegelapan kali ini terlalu kuat. Lagi pula, waktu bagi mereka untuk menerobos terlalu singkat, dan kekuatan mereka belum mencapai puncaknya. 1 lawan 1, mereka akan melakukannya. Pasti bukan lawan mereka. Dan bahkan jika mereka bertiga bergabung, mereka tidak akan menjadi tandingan budak perang alam Daluo, mereka harus bergabung dengan orang kuat lainnya. Pada saat yang sama, orang-orang kuat agama Buddha juga mengambil tindakan. Buddha Amitabha dan Buddha Sakyamuni keduanya adalah orang kuat veteran alam Daluo dengan kultivasi tingkat lanjut, jadi mereka berperang melawan budak perang sendirian, sementara 7 orang kuat lainnya bergabung. Menyerang perang budak. Dengan cara ini, dunia bawah dan Buddhisme telah menahan 4 budak perang alam Daluo, meninggalkan 2 budak perang alam Daluo dan 3 dewa kegelapan alam Daluo. Di antara dewa kegelapan di alam Xuan Huang, tidak ada seorang pun yang menerobos ke alam Daluo selama bertahun-tahun ini, karena asal mula alam Xuan Huang sengaja menghalanginya, sama seperti dewa kegelapan yang mencegah para kultivator asli dari alam Xuan Huang untuk menjadi lebih kuat. Jika tidak, situasinya akan menjadi lebih buruk. The Adventures of Yang Chen, Chapter 1670 Pilih lawanmu sendiri. 4 pelindung besar, Luo Shen, Xuan Kun, Jingyan dan Jiang Xiangmu, semuanya muncul. Sekarang mereka semua adalah orang kuat di alam Daluo, tetapi mereka baru saja menerobos ke alam Daluo, bahkan jika mereka memiliki alam Xuan Huang. Dengan berkah asal-usulnya, kekuatannya masih lemah. Jadi setelah mereka berempat saling memandang, mereka bergabung untuk menyerang budak perang alam Daluo ini adalah cara yang paling aman. Segera setelah itu, Sun Lingqi, Yu Ji, Di Xiao, Xiu Qingshen dan Jiu Yuan juga berdiri, dan mereka semua mencapai alam Daluo. Di antara mereka, Sun Lingqi adalah keturunan Kaisar Sun, ia memiliki tubuh bawaan Tao yang sama dengan Kaisar Sun, dan telah berlatih kultivasi ganda dengan Dewa Yang Yu Yuan selama bertahun-tahun. Tidak mengherankan jika ia telah menerobos ke alam Daluo. Yu Ji adalah keturunan dari makhluk tertinggi klan iblis, dia adalah yang terbaik dalam hal garis keturunan dan bakat. Tak perlu dikatakan lagi, Di Xiao lahir di klan dewa dan memiliki tubuh kekacauan yang kuat, jadi wajar baginya untuk bisa menerobos. Xiu Qingshen berasal dari klan iblis Sura dan merupakan orang paling berbakat dalam sejarah klan iblis Sura. Dia lebih menonjol dari nenek moyang klan iblis Sura. Jika dia tidak dapat mencapai alam Luo besar, lalu bagaimana Sura bisa klan iblis bersaing dengan klan iblis surgawi dan klan iblis surgawi? Klan iblis abadi dan klan iblis kegelapan berdampingan.
Sedangkan untuk Jiu Yuan, ia juga tidak sederhana, ia adalah seekor kera bermata enam, ia diterima sebagai murid oleh Dou Zanfu, dengan kultivasi penuh Dou Zanfu, ia akhirnya berhasil menembus belenggunya. Kelima orang tersebut telah melakukan kontak satu sama lain dan memiliki pemahaman diam-diam satu sama lain. Pada saat ini, mereka siap untuk bergabung untuk menghadapi budak perang alam Daluo. Kalian berlima tidak cukup, tambahkan kami. Kaisar Sitian, penguasa Yinsan dan Hakim Cui segera mengikuti dan bergabung dengan Sun Lingqi dan lima lainnya. Mendengar hal tersebut, Sun Lingqi dan yang lainnya mengangguk. Mereka memang tidak yakin. Penambahan di Sitian dan yang lainnya sudah tepat. Mengikuti 8 orang tersebut, satu sosok muncul dari masing-masing 5 kota kuno bulan darah, termasuk Kaisar Yuangu. Mereka adalah keturunan dari 5 orang terkuat yang menciptakan daftar Xuan Huang di masa lalu. Mereka semua kuat. Meskipun mereka telah terjebak di alam kekaisaran selama bertahun-tahun, mereka akhirnya membuat terobosan. Meskipun waktu terobosan mereka singkat, mereka masih memiliki kepercayaan diri untuk melawan budak perang alam Daluo yang kuat, karena mereka mampu mengaktifkan Xuan Huang Bang, yang merupakan artefak Daluo asli dan sangat kuat. Mereka tidak hanya ingin menampung klan Dewa Kegelapan Alam Daluo, tetapi juga ingin membunuh klan Dewa Kegelapan Alam Daluo ini secepat mungkin. Lalu bantu orang lain. Untuk sementara waktu, 7 orang kuat dari klan Dewa Kegelapan ditahan, dan hasilnya tidak dapat diprediksi. Masih ada 2 Dewa Kegelapan Alam Daluo yang tersisa, tidak ada yang bisa menghadapinya, dan kedua Dewa Kegelapan Alam Daluo ini juga yang paling menakutkan. Pemimpin mereka telah mencapai puncak alam Daluo dan dapat dengan mudah menghancurkan alam Daluo kuat manapun yang mereka miliki. Menemukan. Tepat ketika banyak orang kuat di alam Xuan Huang khawatir, sosok berpakaian putih dan Seng Sui keluar dari portal dunia bawah. Jika bukan Yang Chen, siapakah itu? Selama bertahun-tahun, jati diri Yang Chen telah mengasingkan diri di Istana Samsara. Jika klan Dewa Kegelapan tidak melancarkan serangan, dia tidak akan pernah keluar. Ketika Yang Chen sendiri keluar, 4 sosok juga keluar dari kota Kaisar Es, termasuk 2 inkarnasi eksternalnya, Yue Sui dan Si Jue. Yang Chen tampak sangat tenang, berjalan perlahan di udara, dan akhirnya sampai di altar besar. Sambil berpikir, Blood Sea Queen dan Little Phoenix ilahi kekacauan muncul di sampingnya. Selanjutnya, dia memanggil 5 roh abadi. Segera, 5 roh abadi dan Phoenix ilahi kekacauan kecil menerkam anggota terkuat kedua dari klan Dewa Kegelapan yang hadir. Dalam sekejap, mereka membentuk formasi reinkarnasi 6 jalur, menjebak orang kuat di dalamnya. Hari ini akhirnya tiba. Alangkah baiknya jika kita bisa memberinya lebih banyak waktu. Yang Chen menggelengkan kepalanya sedikit dan tidak bisa menahan nafas. Sangat jarang bagi seseorang dengan tingkat kultivasi di alam Daluo akhir untuk dapat mencapai kondisi seperti itu di dunia tingkat rendah seperti itu. Namun, dengan kekuatan kalian berenam yang baru saja mencapai mendiang Daluo dunia, bisakah kamu berurusan denganku? Itu terlalu naif. Pemimpin klan Dewa Kegelapan berkata dengan nada menghina. Meskipun tahap akhir alam Daluo dan puncak alam Daluo tampak serupa, nyatanya kekuatan mereka sangat berbeda. Terutama master alam veteran Daluo seperti dia, yang telah mengembangkan banyak rahasia menakutkan dan memiliki artefak Daluo yang kuat di tangannya, bagaimana dia bisa dikalahkan oleh master alam asli Daluo yang lahir di 6 dunia besar tingkat rendah. Dia berasal dari klan Dewa Kegelapan terkuat, jadi tentu saja dia tidak akan menganggap serius kelompok etnis lain. Menurutnya, mereka yang bukan dari klan Dewa Kegelapan semuanya adalah suku tingkat rendah, seperti semut. Yang Chen mengulurkan tangannya dan menggenggamnya, dan pedang pembunuh Tianchu muncul di tangannya, dan berkata dengan tenang, kamu tidak akan tahu sampai kamu mencobanya. Pada saat yang sama, hari alam batu kekacauan muncul di tangan inkarnasi jiwa, dengan menara dewa kuno di atas kepalanya. Inkarnasi jiwa bumi memegang tombak ilahi Desolate Heaven dan Phoenix Gukin di sisinya. Keempat keping ini semuanya adalah harta karun, dan semuanya telah dikorbankan dan disempurnakan menjadi artefak Daluo, yang sangat kuat. Yue Sui, Si Jue dan Ratu Laut Darah juga mengeluarkan senjata pembunuh hebat mereka masing-masing. Di tangan Yue Sui ada pedang pembunuh berwarna darah dengan niat membunuh yang menakjubkan. Si Jue memiliki kuali yang tergantung di atas kepalanya, menunjukkan 10 warna kecemerlangan. Berbagai prinsip berbeda terkandung di dalamnya, di atas kepala Ratu Laut Darah terdapat lautan darah yang luas, yang diubah oleh genangan darah.
Seperti 5 roh abadi dan Phoenix ilahi kekacauan kecil, 6 orang di sisi Yang Chen juga mengatur formasi reinkarnasi 6 arah untuk mengelilingi klan Dewa Kegelapan terkuat. Di sisi lain, serangga ilahi ruang dan waktu telah mengambil tindakan, memindahkan semua orang ke dalam kehampaan yang kacau, dan kemudian membangun lapisan ruang untuk memisahkan banyak orang berkuasa tanpa menimbulkan gangguan satu sama lain. Tugasnya adalah yang paling sulit, karena harus menampung begitu banyak orang kuat pada saat yang sama, dan untuk memastikan bahwa alam Xuan Huang tidak mengalami kerusakan parah sebanyak mungkin. Jika tidak, setelah pertempuran, alam Xuan Huang akan hancur berkeping-keping. Dan bahkan jika mereka menang, itu tidak akan terlalu berarti. Karena itu tidak bisa dihindari, ayo bertarung. Mata Yang Chen meledak dengan tatapan tajam, dan dia penuh semangat juang. Yah, dia mengambil tindakan, dan pedang hukuman surgawi menyerang ahli klan Dewa Kegelapan terkuat dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Mata orang kuat dari klan Dewa Kegelapan penuh dengan penghinaan. Melihat serangan Yang Chen, dia tidak menganggapnya serius sama sekali dan dengan santai menembakkan cahaya ilahi gelap dalam upaya untuk menetralisir serangan Yang Chen. Hanya saja dia meremehkan Yang Chen. Pedang Yang Chen terlihat biasa saja, namun nyatanya sangat menakutkan. Pada levelnya saat ini, ilmu pedang telah lama terfokus pada maknanya daripada bentuknya. Dia mengandalkan kedalaman dari level ke-10. Pedang surgawi. Di alam ini, pedang biasa dapat memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Pada saat dia menembus niat pedang tingkat 10, Yang Chen memahami banyak hal, yaitu ilmu pedang tertinggi adalah tingkat ke-10. Jika seseorang dapat berkultivasi hingga tingkat kesempurnaan ke-10, dia bisa menjadi makhluk yang paling kuat. Hanya saja sangat sulit untuk mencapai langkah ini, sangat sulit, bahkan pendekar pedang paling cemerlang sekalipun seringkali dapat mencapai tahap awal level ke-10, yang sudah menjadi batasnya, dan hampir tidak ada terobosan. Master Pedang Ilahi Langit Gelap pernah mengembangkan ilmu pedangnya hingga tingkat kesempurnaan ke-10 dan menjadi kultivator yang tak terkalahkan di 10 lautan alam. Namun, dia akhirnya jatuh ke tangan 3 leluhur besar klan Dewa Kegelapan.